Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman mahasiswa? Semoga semua dalam keadaan sehat, baik, dan penuh semangat. Salam teknik informatika unggul. Selamat berjumpa kembali dalam program Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Yulianto dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang Program Studi Teknik Informatika. Saya akan menemani Anda dalam mempelajari materi mata kuliah pemrograman Web 1. Tonton terus di Sasmita Jaya Televisi, berbagi untuk negeri. Pada pertemuan ke-13 ini, saya akan membahas tentang div atau division. Baik teman-teman mahasiswa, materi sebelumnya kita telah membahas tentang pembuatan CSS. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang div. Pada pertemuan ke-13 ini, saya akan membahas pembuatan div. Dengan pembuatan div, Anda dapat mengatur tata letak tampilan web. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai materi penggunaan div pada pemrograman Web 1, jangan beranjak dulu. Tetap di Sasmita Jaya Televisi, berbagi untuk negeri. Hai Sobat Ujar, kembali lagi bersama saya Muhammad Arif Yulianto dalam Ujar pada mata kuliah pemrograman Web 1. Salam teknik informatika unggul. Div adalah sebuah tag division atau bagian dalam dokumen HTML. Elemen div digunakan sebagai wadah untuk elemen HTML lainnya. Artinya, segala jenis konten dapat dimasukkan ke dalam tag div. Div, elemen yang tidak memiliki atribut, tetapi div biasanya digunakan bersamaan dengan CSS. Bentuk umumnya, tag div diawali dengan div, kemudian diakhiri dengan div penutup yang ditandai dengan garis kurang dari. Agar lebih jelasnya, mari kita praktekkan. Baik teman-teman, kita akan mencoba mempraktekkan pertemuan ke-13 ini ya, yaitu tentang div, penggunaan div. Sama seperti pertemuan sebelumnya, di pertemuan 12 tentang kelas, kita akan membuat kelas juga dengan nama container kali ini kelasnya. Kenapa container? Karena memang pada dasarnya fungsi div itu adalah sebagai wadah atau container itu. Nah, container di sini kita akan memberikan stylenya di kelas kontainernya dengan background color-nya menggunakan warna green, gitu ya. Terus color untuk tulisannya menggunakan warna merah, red. Kemudian paddingnya itu kita menggunakan 10 poin ya. Nah, terus kalau sudah kita masuk ke tag HTML body ya, kita akan menampilkan di sini menggunakan header 1 membuat div gitu ya judulnya. Kemudian kita akan buat tag div-nya dengan langsung memanggil nama kelasnya itu container ya, container. Kemudian di dalam container ini kita akan isi 3 paragraf ya, paragraf 1, kemudian paragraf 2, terus paragraf 3, di mana paragraf 1 ini kita akan berikan tulisan berupa latihan penulisan paragraf di tag div dengan memanggil kelas container yang sudah kita atur warna background, warna tulisan,
dan ukuran paddingnya. Nah, apakah paragraf 1 ini akan berpengaruh pada CSS kontainer tersebut? Ya, oke. Terus paragraf kedua, pada tag ini akan memperjelas efek dari penggunaan kelas kontainer pada div. Apakah efek CSS tersebut masih berpengaruh di paragraf ini? Oke, kita buat paragraf ketiganya. Paragraf terakhir pada tag div dengan kelas kontainer, ya, masihkah berpengaruh efek CSS-nya? Ya. Oke. Terus kita buat lagi div yang kedua. Ingat ya, div tadi berfungsi sebagai wadah, maka di sini kalau kita membuat dua div berarti kita punya dua wadah. Nah, di sini kita akan mencoba tuliskan teks langsung ya, tanpa menggunakan paragraf. Misalkan ini merupakan teks kedua pada div yang kedua, tanpa memanggil kelas kontainer. Apakah tulisan ini berbeda dengan tulisan yang berada pada div sebelumnya? Baik. Untuk membedakan div 1 dan div 2, kita di sini kasih keterangan ya, awal div 2. Nah, supaya jelas ya. Kalau sudah seperti biasa kita simpan, kemudian kita jalankan. Nah, baik. Di sini akan kelihatan ya teman-teman ya. Di mana membuat div ini merupakan tampilan dari header 1, kemudian disinilah akan muncul blok warna hijau ya, atau kontainer atau wadah atau kotak lah ya, di mana kotak warna hijau ini dihasilkan oleh div yang pertama dengan memanggil CSS kontainer ini ya. Kemudian div yang kedua kenapa bisa warna putih? Karena di sini, dan tulisannya kenapa di sini tidak ada perpindahan baris, karena di sini tanpa menggunakan paragraf. Jadi penulisannya akan ditampilkan secara terus-menerus. Jadi di sini pembeda antara div pertama dengan div kedua terlihat jelas ya. Baik teman-teman, mungkin ini praktek yang bisa kita lakukan di pertemuan 13 ini. Silakan teman-teman untuk eksplor lebih dalam lagi mengenai div. Baik, sampai sini bagaimana teman-teman mahasiswa? Semakin menarik bukan? Silahkan Anda eksplor lagi dengan mempraktikkan perintah div, dikombinasikan dengan CSS agar tampilan lebih tertata. Mari kita simpulkan sama-sama apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan ke-13 ini. Div berfungsi untuk mengatur tampilan layout web. Dengan demikian, div dapat menggantikan fungsi table. Developer web saat ini sudah meminimalkan penggunaan table, dan mereka memaksimalkan penggunaan div. Alasannya adalah, 1. Menggunakan table membuat kode HTML menjadi lebih panjang. 2. Dengan div, file menjadi lebih kecil. 3. Tidak dibatasi oleh kolom dan baris, menjadi lebih fleksibel. 4.
dapat jalan pada semua browser. Demikianlah tadi materi tentang pembuatan div. Semoga teman-teman mahasiswa dapat memahami dan mempraktikannya. Tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Saya Muhammad Arif Yulianto undur diri. Selamat beraktivitas dan berkreativitas. Salam teknik informatika unggul. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.